Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akhir perang. Grup. Tubuh Ziyan tidak bergerak bahkan saat ketiga Raja Naga itu melarikan diri. Mata ungunya dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap ke arah ketiga orang itu menghilang. Sesaat kemudian, pedang emas yang tampak seperti cairan di tangannya bergetar dan tersebar menjadi tidak ada apa-apa. Segar darah segar diludahkan dari mulut Ziyan sementara Dragon Slaying Sword lenyap. Tubuhnya juga mulai perlahan jatuh. Xiao Yan terkejut saat melihat dia jatuh. Dia buru-buru bergerak maju dan menangkapnya. Hatinya tanpa sadar merasa sakit setelah melihat wajahnya yang sangat pucat. Tampaknya menggunakan Dragon Slaying Sword sangat melelahkan Ziyan. Selain itu, kelelahan semacam ini tidak tampak seperti keletihan Dou Qi yang sederhana. Aku baik-baik saja. Mata Ziyan memandang Xiao Yan saat dia berbaring dalam pelukannya. Senyum yang agak kuat muncul di wajahnya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar tanggapannya. Dia hanya memeluk Ziyan dan duduk di udara. Kondisi tubuhnya juga sangat mengerikan. Jika kekuatan garis darah yang dipancarkan dari dalam hatinya tidak menyembuhkan banyak median yang rusak, kemungkinan dia akan lumpuh dan meninggalkan cacat. Meskipun dia tidak cacat, Xiao Yan saat ini juga di batasnya. Cedera yang dia terima dari bertempur melawan tiga Raja Naga besar saja sudah terlalu serius. Yah, makanlah. Ini adalah danwan yang paling kamu sukai untuk makan. Xiao Yan mengeluarkan botol batu giok dari storage ring dan menuangkan beberapa pil bundar. Dia melambai mereka di Ziyan dan tertawa. Apakah kamu masih memperlakukan aku seperti gadis kecil? Ziyan tanpa sadar memutar matanya ke Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya yang menggoda. Dia tanpa basa-basi mengambil pil itu dan memasukkannya ke mulutnya, tetapi cara dia memakan pil ini tidak diragukan lagi lebih halus dari sebelumnya. Dia tidak hanya melahap mereka seperti ketika dia masih kecil. Kaisar Naga! Kelompok Elder Eastern Dragon Island dengan cepat terbang dari bawah. Setelah itu, mereka berhenti sebentar dari Ziyan dan dengan hormat memanggil. Mereka cukup bijaksana. Semua dari mereka hanya melirik mereka berdua sebelum buru-buru menurunkan kepala mereka. Tetua pertama, apakah Pulau Naga Timur baik-baik saja? Sebuah kemerahan samar muncul di wajah pucat Ziyan setelah melihat para tetua ini menurunkan kepala mereka. Dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berjuang untuk berdiri dari pelukan Xiao Yan. Suaranya yang agak lemah mendapatkan tekanan untuk itu. Melaporkan pada Yang Mulia, Pulau Naga baik-baik saja. Banyak anggota dari 3 Pulau Naga besar telah melarikan diri. Namun, ada cukup banyak anggota dari suku Naga Fate kuno yang telah memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga Timur kami. The Elder pertama dengan hormat menjawab. Orang-orang yang dia sebutkan secara alami adalah mereka yang berasal dari 3 pulau yang telah berlutut sebelumnya. Ya. Sementara menerima mereka dan mengawasi mereka. Mungkin ada mata-mata dari 3 pulau di antara mereka. Ziyan sedikit mengangguk dan menjawab. Mengerti. Bagaimana dengan 3 Raja Naga besar? Elder pertama mengangguk sebelum mengajukan pertanyaan dengan sikap ragu-ragu. 3 Raja Naga besar adalah penghalang terbesar bagi penyatuan kembali suku Naga kuno. Raja Naga Barat dan Selatan memiliki anggota tubuh yang terpotong oleh aku. Bahkan jika mereka bisa pulih di masa depan, kekuatan mereka pasti akan berkurang. Hanya Raja Naga Utara saja tidak akan bisa mencapai sesuatu yang hebat. Setelah Pulau Naga Timur memulihkan diri, kami akan meluncurkan serangan balik dan menyelesaikan penyatuan. Ekspresi tajam melintas di mata ungu Ziyan saat dia berbicara dengan suara lemah. Mungkin itu karena dia memiliki konstitusi naga Phoenix,
tetapi ada tekanan yang mengalir dari kata-katanya ketika dia berbicara. Dalam menghadapi tekanan ini, bahkan Xiao Yan diam-diam merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Sulit membayangkan bahwa itu gadis kecil yang sangat rakus akan menjadi sekuat ini setelah tumbuh dewasa. Dimengerti. Kelompok elder pertama menghela nafas lega setelah mendengar tanggapannya. Mereka dengan hormat menjawab. Tidak ada yang berani untuk tetap lebih lama saat mereka membungkuk dan terbang kembali ke Pulau Naga Timur. Zian, yang telah menggunakan pedang pembunuh naga sebelumnya, menyebabkan mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Zian menoleh hanya setelah melihat elder pertama dan yang lainnya pergi, hanya untuk melihat ekspresi Xiao Yan yang agak aneh. Dia terkejut ketika dia bertanya, "Apa itu?" Kaisar Naga, ini adalah topi yang sangat besar untuk dipakai." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dibandingkan dengan Zian ini, dia masih lebih memilih gadis kecil yang lugu dan lincah yang suka tinggal di sampingnya sepanjang hari untuk makan. "Ini bukan seolah-olah aku mengudara di depan kamu. Mengapa kamu harus menghela nafas?" Zian melirik Xiao Yan. Dia tiba-tiba mendekatinya. Senyum jahat muncul di wajahnya yang indah saat dia berkata, "Tidakkah kamu menyukai penampilan ini? Aku sering melihat kamu menempatkan mata kamu pada tubuh kakak perempuan Cai Lin di masa lalu." Batuk, tidak masuk akal. Wajah Xiao Yan memerah saat dia melirik Zian. Nada suaranya seperti sedikit serakah dan tak berperasaan dari sebelumnya. "Hehe," Zian menutup mulutnya dan tertawa pelan. Setelah itu, dia dengan cepat berhenti tertawa, melihat Xiao Yan, dan berkata, "Terima kasih banyak kali ini. Jika kamu tidak menahan 3 Raja Naga untuk waktu yang lama dan melukai mereka dengan serius, Dragon Slaying Sword yang belum dewasa ini tidak akan mampu menciptakan penghadangan semacam itu. Tidak perlu berterima kasih kepada aku. Aku telah berusaha keras selama periode ini karena kamu." Xiao Yan memutar matanya. Untuk membantu Zian menyelesaikan masalah yang dia hadapi, dia telah memikirkan banyak cara untuk menarik suku Pithon 9 Serene ke sisinya. Selain itu, dia bahkan telah membunuh dan menangkap para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix di sepanjang jalan. Dia mengancam mereka dengan para sandera untuk memaksa mereka mundur. Setelah bergegas, dia bahkan terlibat dalam pertempuran berdarah habis-habisan dengan 3 Raja Naga besar. Kalau bukan karena tubuhnya yang kuat, dia mungkin benar-benar mati. Tidak perlu berterima kasih kepada aku. Aku telah berusaha keras selama periode ini karena kamu. Xiao Yan memutar matanya. Untuk membantu Zian menyelesaikan masalah yang dia hadapi, dia telah memikirkan banyak cara untuk menarik suku Pithon 9 Serene ke sisinya. Selain itu, dia bahkan telah membunuh dan menangkap para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix di sepanjang jalan. Dia mengancam mereka dengan para sandera untuk memaksa mereka mundur. Setelah bergegas, dia bahkan terlibat dalam pertempuran berdarah habis-habisan dengan 3 Raja Naga besar. Kalau bukan karena tubuhnya yang kuat, dia mungkin benar-benar mati. Tentu saja, mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak akan menyebutkan apa yang telah dia lakukan untuknya. Dia melambaikan tangannya dan bergegas kembali ke Pulau Naga Timur. Tubuhnya baru saja bergerak ketika gelombang rasa sakit dari meridian berkedutnya dipancarkan. Wajahnya berkedut saat dia menghirup udara dingin dengan lembut. "Sudah bertahun-tahun, tetapi kamu tetap ingin tampil di depan yang kuat. Kamu harus memulihkan diri di Pulau Naga Timur selama periode waktu ini." Bau harum ditularkan dari samping Xiao Yan saat dia menghirup nafas dalam-dalam. Dia merasakan lengannya terangkat. Setelah itu, ia melakukan kontak dengan kulit halus dan lembut. Dia menoleh, hanya untuk menemukan Zian mendukungnya. Dia memindahkan tubuhnya dan terbang menuju Pulau Naga di kejauhan. Rambut Zian menari saat dia terbang.
potongan itu dengan lembut menyapu wajah Xiaoyan dan muncul sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Pertarungan besar di Pulau Naga Timur akhirnya berakhir dengan Pulau Naga Timur mendapatkan kemenangan besar. Kekuatan dari Eastern Dragon Island pasti akan melambung setelah pertempuran ini. Itu akan jauh melampaui 3 pulau naga besar. Di sisi lain, 3 pulau naga besar akan menunjukkan tanda-tanda menurun. Dragon Flying Sword adalah simbol dari Kaisar Naga. Di masa lalu, banyak prajurit dari 3 pulau tidak percaya Ziyan adalah Kaisar Naga. Namun, keraguan ini pasti akan hilang setelah insiden hari ini. Memanggil Dragon Flying Sword oleh True Dragon Emperor menciptakan tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka dan akan menyebabkan mereka dari 3 pulau naga besar untuk membuat pilihan setelah beberapa pertimbangan. Di masa depan, 3 pulau naga besar tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menyerang Pulau Naga Timur. Mereka akan berubah dari mengendalikan situasi menjadi hanya mampu merespons. Yang bisa mereka lakukan adalah tak berdaya menunggu Pulau Naga Timur untuk mengumpulkan kekuatannya sebelum akhirnya menghilangkan 3 pulau untuk menyelesaikan penyatuan suku naga kuno. Tentu saja, masih ada sedikit waktu yang dibutuhkan sebelum sampai ke tahap itu. Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana sibuk setelah kekalahan ketiga Raja Naga Besar. Ada banyak hal yang harus diselesaikan setelah pertempuran, terutama sejak Pulau Naga Timur telah mendapatkan banyak penduduk baru. Sementara seluruh Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana sibuk setelah pertempuran besar, Xiaoyan telah menemukan ruang tersembunyi dan mengumumkan bahwa itu dia sedang melakukan retret. Cedera yang dideritanya kali ini benar-benar terlalu serius. Dia bahkan hampir mati. Oleh karena itu, ia perlu menyesuaikan kondisi tubuhnya untuk menghindari sekuela yang akan menghambat kemajuannya. Kalau tidak, kerugiannya akan benar-benar tak tertahankan. Bau harum cendana tertinggal di ruangan yang sunyi. Xiaoyan duduk di atas platform batu yang terbuat dari batu giok dingin. Kedua matanya tertutup. Energi yang kaya melonjak di sekitar tubuhnya. Itu mengikuti siklus pernapasannya saat perlahan memasuki tubuhnya. Sudah 10 hari sejak Xiaoyan memasuki ruangan ini. Cedera yang sangat serius di dalam tubuhnya telah berangsur pulih. Meskipun perbaikan luka-lukanya, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Tubuhnya tampak berubah menjadi patung batu. Dia telah mempertahankan sikap tak bergerak ini sejak dia masuk. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa itu ekspresi gunung yang tenang di permukaan tidak mencerminkan situasi sebenarnya di dalam tubuhnya seperti yang dibayangkan. Bang-bang! Jantung dalam tubuh Xiaoyan perlahan ditumbuk. Sebuah sulur darah ungu merah akan muncul setiap kali ditumbuk. Darah ini perlahan akan merembes keluar dari hatinya sebelum akhirnya menyebar ke segala arah. Benang merah darah ungu ini sepertinya memiliki suhu yang sangat mengerikan. Meridian dan otot yang mengalir melalui tiba-tiba mendidih. Ini jenis mendidih tidak menyebabkan Xiaoyan merasakan rasa sakit yang intens. Sebaliknya, itu samar-samar membawa perasaan misterius terlahir kembali. Xiaoyan tidak tahu mengapa ini terjadi. Segera setelah retret ini dimulai, kekuatan garis darah yang baru terbentuk yang telah tersembunyi jauh di dalam hatinya secara otomatis mengalir keluar pada saat ini. Kekuatan garis darah ini mungkin tampak sedikit lemah, tetapi memiliki efek yang sangat misterius. Alasan luka serius di tubuhnya disembuhkan dalam 10 hari adalah sebagian besar karena darah ungu merah ini. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti mengapa darah ungu merah ini bertindak berlawanan dengan ketenangannya yang biasa, dia tidak dengan sengaja mengendalikannya. Dia membiarkannya melakukan hal itu. Tentu saja, alasan mengapa dia membiarkannya bertindak sesuka hati adalah karena dia secara bertahap merasakan kekuatannya sedikit meningkat setiap kali darah merah ungu beredar di sekitar tubuhnya. Darah ungu merah sepertinya terus-menerus memanas dan memperbaiki tubuhnya. Penyempurnaan ini tidak diragukan lagi bagus untuk Xiaoyan. Oleh karena itu,
ia tidak menghalangi prosesnya. Dengan aliran waktu, ia secara bertahap memasuki keadaan seperti tidur. Jantungnya terus berdetak perlahan dengan cara ritmik saat dia turun ke tidur. Darah merah ungu mengalir keluar dan meridian dan daging Xiao Yan yang tak kenal lelah. Tentu saja, dengan temperamen ini, aura Xiao Yan perlahan naik saat dia tertidur lelap. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.